Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Septiani Restu Putri, NIM 1914-260, jurusan Perbankan Syariah kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama adalah arbitrase syariah. Secara etimologi, tahkim bersumber dari bahasa Arab yang berarti menjadikannya seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian tahkim secara terminologi, yang berarti berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Definisi yang lainnya merumuskan bahwa tahkim adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tuju, atau sebagai penengah atau moderator, untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kedudukan tahkim lebih rendah dari peradilan. Arbitrase syariah atau disebut juga dengan tahkim dapat juga diartikan sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih di luar pengadilan, yang mengedepankan prinsip perdamaian dan sukarela terhadap suatu persoalan hukum sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang yang menyelesaikannya disebut dengan hakam. Dalam kajian fikih, terdapat kesamaan antara hakam dengan arbiter, dengan bertolak dari persamaan bentuk dan kewenangannya. Hakam yang disyaratkan adalah laki-laki yang adil, waspada atau teliti, sunnah dari pihak keluarga. Jika tidak ada dari pihak keluarga, dapat diangkat yang lain, lebih utama dari tetangga jika tetangga lebih memahami dan dipatuhi. Pengertian arbitrase menurut Islam adalah cara menyelesaikan suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa dengan berdasarkan prinsip syariah. Arbitrase syariah merupakan model penyelesaian sengketa di masyarakat, memiliki konsep yang berbeda jika dibandingkan dengan konsep arbitrase secara umum dalam hal substantif dan terutama dalam hal filosofinya. Sebelum Nabi Muhammad dinobatkan menjadi Rasul, beliau pernah bertindak sebagai juru damai atau hakam dalam perselisihan yang terjadi di kalangan Arab Mekah. Objek sengketa ketika itu berkaitan dengan upaya meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempat semula. Suku Quraisy saling berselisih tentang siapa yang paling berhak untuk melaksanakan tugas itu. Dasar hukum bertahkim dapat ditelusuri dari sumber hukum Islam. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Ayat tersebut diturunkan karena peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat yang bernama Syaid bin Arbir dan istrinya Habibah binti Syaid. Keduanya dan golongan Ansar. Istrinya itu berbuat nusyuz dan dipukul oleh suaminya. Ayah sang istri atau mertua Sa'id tidak senang dengan perlakuan Sa'id terhadap anaknya. Lalu ia mengadu kepada Rasulullah SAW seraya berkata, didurinya putriku ada pukulnya. Mendengar pengaduan itu, Rasulullah SAW segera membenarkan dan menuntut suami yang melakukan pemukulan itu. Mendengar keputusan Rasulullah SAW itu, keduanya lalu berniat segera pergi untuk melaksanakan petunjuk Rasulullah tersebut. Namun Rasulullah segera memanggil kembali dan berkata, "Tunggu, sekarang telah datang malaikat Jibril membawa ayat tentang masalah kalian." Maksudnya ada di dalam surat An-Nisa ayat 35. Cukup sekian materi pertama dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.